Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradila Sadila Ramadana, NPM 21411120, Manajemen 21 Gabungan. Di dalam video kali ini saya akan membahas mengenai akuntansi manajemen lingkungan. Apa itu akuntansi manajemen lingkungan? Akuntansi manajemen lingkungan membantu mengelola biaya lingkungan dalam produksi perusahaan. Ini memungkinkan identifikasi perbedaan kondisi global, meningkatkan profesionalisme, dan menjaga kerahasiaan data. Memahami praktik internasional juga membuka peluang karir di akuntansi, terutama dalam perdagangan internasional. Kemudian yang kedua ini adalah prinsip akuntansi manajemen lingkungan. Di sini ada 3 utama prinsip akuntansi manajemen lingkungan. Yang pertama, kepatuhan mengharuskan akuntansi manajemen lingkungan untuk memberikan informasi mengenai kepatuhan perusahaan terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan lingkungan, baik yang dibuat sendiri oleh perusahaan maupun yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, prinsip pengelolaan biaya lingkungan, mencakup biaya lingkungan yang bersifat pencegahan, prevention cost, biaya evaluasi, appraisal cost, dan biaya lingkungan yang bersifat pemulihan, failure cost. Kemudian yang ketiga ini pengelolaan kinerja lingkungan, mencakup pengukuran kinerja lingkungan perusahaan dan pelaporan kinerja lingkungan perusahaan. Kemudian dalam materi selanjutnya ini apa saja sih biaya yang dapat diukur dalam akuntansi manajemen lingkungan? Di sini ada 5 biaya yang dapat diukur dalam akuntansi manajemen lingkungan. Yang pertama ini biaya pencegahan, yaitu prevention cost. Biaya pencegahan, yakni biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan. Contohnya biaya untuk membeli peralatan yang ramah lingkungan, biaya untuk pelatihan karyawan tentang praktik ramah lingkungan, dan biaya untuk mengembangkan sistem manajemen lingkungan. Kemudian biaya evaluasi, appraisal cost, biaya yang dikeluarkan untuk mengevaluasi kinerja lingkungan perusahaan. Contohnya, biaya untuk melakukan audit lingkungan, biaya untuk memantau emisi gas rumah kaca, dan biaya untuk mengukur dampak lingkungan dari produk atau perusahaan atau proses perusahaan. Kemudian biaya pemulihan, failure cost, biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan atau menciptakan lingkungan yang bersih setelah terjadinya pencemaran atau kerusakan. Contohnya ini, biaya untuk membersihkan limbah yang terbuang, biaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan akibat kecelakaan, dan biaya untuk memulihkan ekosistem yang rusak. Kemudian yang keempat, biaya deteksi, detection cost, biaya yang dikeluarkan untuk mendeteksi adanya masalah lingkungan. Contohnya, seperti biaya untuk melakukan pengujian kualitas air atau udara, biaya untuk memeriksa limbah yang dihasilkan, dan biaya untuk memeriksa kepatuhan perusahaan terhadap peraturan lingkungan. Kemudian yang kelima, biaya eksternal, external cost. Biaya ini ditanggung oleh masyarakat atau lingkungan akibat aktivitas perusahaan. Contohnya, biaya untuk membersihkan lingkungan yang tercemar, kemudian biaya untuk memulihkan ekosistem yang rusak, dan biaya untuk mengobati penyakit akibat polusi. Nah, dari biaya-biaya tersebut, dapatlah kita mengukur biaya tersebut. Dari pengukuran biaya-biaya tersebut, perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya lingkungan secara tepat dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Kemudian, di sini apa saja sih manfaat penerapan akuntansi manajemen lingkungan pada perusahaan? Di sini ada 7 manfaat penerapan akuntansi manajemen lingkungan pada perusahaan. Yang pertama, memenuhi peraturan lingkungan. Dengan menerapkan akuntansi manajemen lingkungan, perusahaan itu dapat memastikan bahwa mereka itu mematuhi peraturan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah. Hal ini tuh dapat membantu perusahaan untuk menghindari sanksi dan denda yang mungkin diberikan oleh pemerintah. Kemudian mengurangi biaya lingkungan. Dengan mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya lingkungan secara tepat, perusahaan ini tuh dapat mengurangi biaya lingkungan yang ditimbulkan oleh produk dan proses yang dihasilkan. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi. Kemudian meningkatkan kinerja lingkungan. Nah, dengan memantau kinerja lingkungan, perusahaan itu dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja lingkungan mereka. Hal ini tuh dapat membantu perusahaan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan meningkatkan citra perusahaan.
Kemudian yang keempat, meningkatkan inovasi dan peluang bisnis. Dengan fokus pada perbaikan kinerja lingkungan, perusahaan juga perlu mendorong kreativitas manajemen untuk melakukan inovasi dan menciptakan peluang bisnis baru yang ramah lingkungan. Hal ini itu dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan pendapatan dan memperkuat posisi mereka dalam persaingan. Kemudian yang kelima, meningkatkan kepuasan pelanggan dan investor. Dengan memperhatikan kinerja lingkungan, perusahaan itu dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan investor yang semakin peduli dengan isu lingkungan. Hal ini bisa juga membantu perusahaan untuk mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar serta meningkatkan kepercayaan investor. Kemudian yang keenam, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan menerapkan akuntansi manajemen lingkungan, perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Hal ini bisa membantu perusahaan untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Kemudian yang terakhir, meningkatkan hubungan dengan pemerintah dan masyarakat sekitar. Dengan mematuhi peraturan lingkungan dan memperhatikan kinerja lingkungan, perusahaan itu juga harus meningkatkan hubungan yang baik dengan pemerintah dan masyarakat sekitar agar dapat membantu perusahaan untuk memperkuat posisi mereka dalam komunitas dan memperoleh dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Itu tadi merupakan manfaat dari penerapan akuntansi manajemen lingkungan. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.